Hadratal Muhtaramin ulama anal aiza wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Mariatia tapi kali panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir, panjenenganipun Bapak-bapak Kiai, Ibu-ibu Kiai, para guru, pembimbing yang kami muliakan, segenap wali murid SMA Ali Maksum kelas 12 tahun 2000 angkatan 2026 serta anak-anak sekalian santri SMA Ali Maksum kelas 12 ya, Habib khusus kelas 12 tahun 2000 lulusan 2026. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini kita semua dapat silaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar. Mudah-mudahan silaturahim pertemuan ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semua. Khususnya mohon restu, doa pangestu panjenengan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita kelulusan tahun 2026 SMA Ali Maksum tahun ini mereka lulus dari SMA Ali Maksum atau selesai dari SMA Ali Maksum, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Juga sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja, wabil khusus kepada teman-teman pembimbing, teman-teman guru-guru baik di asrama maupun di sekolah yang setiap hari mendampingi anak-anak kita ini pagi, siang, sore, malam, tak henti-hentinya selalu mendampingi, mengingatkan, bahkan harus sering kejar-kejaran. Ini kalau disetel videonya itu luar biasa anak-anak kita ini. Anak-anak sekarang ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, istimewa-istimewa semuanya. Saking istimewanya ini Bapak guru pembimbing itu sekarang kadang kewalahan menghadapi mereka itu ya. Kewalahan menghadapi mereka, tapi luar biasa. Saya tidak akan berkomentar satu persatu, seperti inilah hasil maksimal yang bisa kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya satu di antara mereka mungkin berbeda-beda, ada yang memiliki nilai bagus, ada yang memiliki nilai agak bagus, ada yang sangat bagus, pokoknya semua bagus gitu ya, tidak ada yang jelek. Semua bagus, kurang bagus, agak bagus, sangat bagus gitu. Ala kulli hal, saya pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saja yang telah memberikan wabil khusus kepada para wali murid, Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selama kurang lebih 3 tahun. Juga ada yang mereka dari SMP, berarti sekitar 6 tahun ya berada di pesantren ini, tentunya dengan kekurangan, dengan keterbatasan yang ada pada kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kurang maksimal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan serta memberikan anugerahnya dan memberikan keridhaan, memberikan pendapatan ilmu yang bermanfaat maslahat fiddin wa dunya khatal akhirah. Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin matur beberapa hal tentang anak kita hari ini, khususnya lulusan tahun ini. Dari tahun ke tahun, yang namanya sekolah di pesantren, ini satu, apalagi
sekolah di pesantren yang sekolahnya sekolah umum. Dulu orang mondok di pesantren itu biasanya asumsinya sekolah di pondok, kemudian ngaji, kitab, Quran dan seterusnya. Tapi anak-anak memang di Krapyak juga banyak sekali sekolah-sekolahan mulai dari yang tahfidz, yang diniyah, yang takasus, salafiyah, yang sanawiyah, aliyah, SMK, kemudian dan bagian dari itu semua adalah SMP, SMA ini dengan karakternya masing-masing. Namun kami juga tidak mengesampingkan perhatian terhadap anak-anak kita. Dulu ketika pertama kali SMP SMA ini kita dirikan, banyak teman-teman yang berharap, Pak, saya itu kepengen mondok, tapi anak saya itu tidak bisa ngaji, sehingga mau mondok itu mamang, awang-awangan gitu, mawang-awangan gitu. Kersane pripun mau mondok tapi di pondok nggak ada pengajian gitu, ya tidak, maksudnya pengajiannya ya jangan yang banter-banter gitu, jangan yang daki-daki lah. Tidak perlu tabakhur katanya begitu. Akhirnya kita buat formulasi dan berdirilah SMP SMA ini dengan harapan dulu memang mengikuti kurikulum nasional dan kemudian memberikan pengajaran-pengajaran keagamaan yang proporsinya dikurangi. Tapi karena anak-anak di pesantren setiap hari mendengar orang ngaji, setiap hari mendengar orang deres Quran, lama-lama anak-anak SMP SMA itu juga banyak yang kepengen ngaji secara serius di Al-Quran maupun di kitab. Ala kulli hal, alhamdulillah dari tahun ke tahun kemudian kita dampingi, kita buka, walaupun guru-gurunya ini kemudian juga terbatas sekali dalam bidang kitab dan Al-Quran, karena minatnya luar biasa. Ternyata anak-anak setelah di pesantren yang semula itu banyak sekali yang mungkin nggak mau ngaji atau pas-pasan ngajinya gitu kan. Bahkan nulis Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada santri yang ketika masuk kita tes tulis Bismillahirrahmanirrahim, betul tulisannya, tapi nulisnya dari sini, dari mem dulu, mem ke arah bak, gitu. Enggak dari baknya gitu. Itu saking mereka enggak bisa menulis. Alhamdulillah setiap tahun pelan-pelan kita dampingi dari sekian anak, sekian santri, kita menghantarkan putra-putri untuk belajar baik sekolah maupun ngaji maupun Al-Quran. Dan diantaranya seperti hari ini yang kita saksikan, kita menghantarkan anak-anak kita yang selesai menghafalkan Al-Quran. Di antara mereka seperti Mbak Tejan Ulfah tadi yang kita berikan apresiasi, mereka sudah memiliki hafalan sejak dari masuk di SMA. Beberapa teman memulai hafalannya juga dari kelas 10, mulai dari SMA. Beberapa waktu yang lalu santri kita mulai dari SMP, ada yang menghafalkan sampai selesai 30 sampai kelas 3 SMA dan seterusnya. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu sisi untuk memperkuat, menambah penguatan pembelajaran anak-anak Al-Quran ini. Bagi anak-anakku yang telah belajar Al-Quran, baik selesai 5 juz, 10 juz dan seterusnya, supaya tetap dijaga terus di murojaahnya, ziyadahnya ya. Jangan sampai lepas, jangan sampai tidur kembali. Kita ucapkan terima kasih atas segalanya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya juga tak lupa kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sekarang ini kita biasakan untuk belajar menulis, berkarya. Walaupun tulisan ini juga dengan berbagai cara, dengan pembimbingan dari internet dan sebagainya. Alhamdulillah sudah 5 tahun ini setiap siswa santri SMA itu harus menyusun karya tulis. Dan karya tulis ini harus didahului dengan sebuah penelitian sekitar 2 bulan. Jadi mereka diberikan pembekalan metodologi penulisan, kemudian setelah itu dibimbing, satu guru pembimbing itu biasa mengawal sekitar 5 orang sampai 7 orang. Mereka melakukan penelitian selama sekitar 2 bulan. Setelah itu menyusun tulisan jadi dipresentasikan di hadapan Bapak Ibu guru. Mungkin seperti kita zaman S1 itu ya, latihan kuliah gitu anak-anak itu. Alhamdulillah dari hasil penelitian anak-anak ini Bapak Ibu sekalian bisa kita saksikan
setiap tahun kemudian kita seleksi, diedit kembali, dievaluasi, dan alhamdulillah kemudian bisa diterbitkan buku-buku itu. Seperti yang mungkin nanti akan dibagikan ya Bapak Ibu sekalian. 5 buku ini adalah karya putra putri Bapak Ibu sekalian. Jadi satu kelas kita bukan menjadi satu buku. Yang bukunya ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai ragam penelitian yang tadi mungkin sebagian telah ditampilkan ya, mulai dari kimia, biologi, sastra, politik, macam-macam itu. Saya malah nggak paham judul-judulnya itu, angka-angka yang matematika itu saya malah nggak paham. Ini luar biasa anak sekalian nih. Alhamdulillah, saking semangatnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita dorong untuk selalu mengembangkan tulisan-tulisan itu, dan diantaranya kemudian mengikuti berbagai lomba. Beberapa kegiatan baik di tingkat nasional, beberapa waktu yang sudah di tingkat nasional, kemudian juga tadi disebutkan ada tim kita yang mengikuti penulisan di event World Sustainable Development di Malaysia pada tahun 2025 ya, pada tahun kemarin, mendapatkan medali emas dalam ajang penelitian di Siberjaya Malaysia. Dan juga prestasi-prestasi lain, karya-karya lain anak-anak yang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ini semua tak lain kami berharap yang lain, saya kira tidak hanya beberapa, semuanya telah berkarya Bapak Ibu sekalian. Hanya mungkin kesempatan mereka yang perlu harus kita bangun, kita berikan ruang, kita berikan dorongan sehingga anak-anak terus berkembang. Yang cukup membanggakan bahwa kerja keras anak-anak pagi, siang, sore, malam dengan berbagai sarana dan keterbatasan sarana, mereka selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Ada satu dawuh di setiap kali saya ngaji, selalu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, nak, bahayanya orang males. Sekarang mungkin perjuangan kalian berat, pagi, siang, sore, malam, belajar di sekolah, belajar di asrama, belajar, kemudian nanti juga menyetorkan karya-karya, tugas-tugas dan sebagainya. Satu dawuh menarik dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Man lam yaduk murrat ta'alumi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan suka dukanya belajar. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dulu waktu zaman kita belajar, belum ada handphone, belum ada internet ya, harus menulis, ngetik itu harus pakai manual itu yang seperti itu. Tetapi anak sekarang juga tidak kalah perjuangannya. Walaupun sekarang fasilitas mungkin banyak, tetapi juga tantangannya juga sangat berat sekali. Lah orang-orang yang tidak pernah merasakan suka dukanya belajar, man lam yaduk murad ta'allumi sa'atan, ya jurra dhillal jahli tulal haya. Orang akan menyesal di kemudian hari sepanjang hidupnya. Orang yang masa mudanya tidak mau menggunakan waktu sebaik-baiknya, tidak mau bersusah payah, tidak mau berusaha dalam mengejar prestasi, dalam mengejar ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam segala hal, maka kelak atau dewasa dia akan menyesal dalam kebodohan, Oleh karena itu saya pribadi selalu berharap dan memberikan dorongan yang sepenuhnya kepada anak sekalian, terus walaupun selesai belajar SMA itu bukan berarti tamat SMA, bukan berarti selesai belajar. Anak-anakku sekalian harus selalu belajar, baik ngajinya maupun belajarnya, belajar dan terus belajar. Sampai kapan? Tidak ada sampainya. Belajar tidak ada sampainya. Minal mahdi ilal lahdi. Tulal hayah, sepanjang hidup. Harus selalu belajar. Karena kalau berhenti belajar, maka disitulah kebodohan terjadi. Saya berharap para sekalian dari waktu ke waktu, jadi momen ini sekarang istilahnya tasakur, kalau dulu wisuda tasakur. Ini sebenarnya sebagai satu tahap perjuangan. Setiap kali langkah itu bisa disebut tahap perjuangan atau langkah perjuangan.
Sekali lagi terima kasih kepada semuanya saja yang telah memberikan partisipasi, terutama kepada tadi saya katakan ada para pembimbing, para guru-guru, para karyawan segenap yang ada di Pondok Pesantren Maksum ini, khususnya di SMP SMA Ali Maksum. Juga sekali lagi terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali murid. Dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada kekhilafan, ada kekurangan ya dalam memberikan layanan, memberikan pendampingan terhadap putra-putri panjenengan sedoyo. Saya tidak mampu, mungkin belum mampu mengantarkan yang terbaik. Tetapi satu hal yang insya Allah saya jamin pasti bertambah. Nanti dihitung dulu waktu panjenengan nganter putra ke sini 3 tahun itu kira-kira bobotnya berapa. Nanti ditambang. Insya Allah sudah lebih dari 5 kilo. Saya terkadang juga merasa tersanjung Bapak Ibu sekalian. Ketika ada bapak ibu sekalian itu berkunjung menengok putra putrinya, tanya Pak Fat, pripun anak kula begini, pripun dare, pripun tileme. Loh, yang ditanyakan itu kebanyakan itu bagaimana makannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana kok tidak ada yang tanya bagaimana ngaji Qurannya, bagaimana yang ngaji kitabnya gitu. Saya belum pernah mendengar wali murid yang kemudian menanyakan bagaimana ngajinya. Biasanya tanya itu bagaimana laundrynya, bagaimana makannya dan sebagainya. Alhamdulillah, itu tanda bahwa putra putri kita sehat-sehat semua. Karena dari sehat itu kemudian bisa belajar dengan baik. Karena kalau nggak sehat ya nggak bisa belajar dengan baik. Matur suwun Bapak Ibu sekalian semuanya saja. Ala kulli hal saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekali lagi mohon maaf, maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir sebagai apresiasi, semua saya berikan apresiasi, saya berikan hadiah. Tadi sudah diberikan hadiah-hadiah dari teman-teman sekalian. Tapi untuk kali ini saya ingin memberikan apresiasi tambahan. Ya, ini tambahan ini dari saya ini. Oleh karena itu pada anak-anakku tadi yang mendapat prestasi, saya silahkan ke depan lagi semuanya saja. Pertama dari peminitan A, Muhammad Taqiyuddin, Mbak Tijanul Ulfah, ke depan Mbak. Kemudian peminitan B, siapa? Mbak Zawal, ya? Iya, Zawal Sansania. Zawal, sini, ke depan dulu. Putra sini, putra sini. Putra sini, putra di sini. Sini, di sini. Pemerintahan C, Mbak Mas Hafid Habibi. Kemudian pemerintahan Putri Zawa Rosi ya. Naswa Rosi. Ya, sini Mbak, sini Mbak. Mbak sini. Mbak Tijan sini, Mbak Tijan sini. Ini beliau 5 orang ini terbaik dalam bidang akademik yang tadi sudah disampaikan. Namun saya sampaikan juga yang lain saya kira juga tidak kalah hebatnya. Nilai-nilai di sekolah itu memang menjadi parameter akademik, tetapi kalian semua akan membuktikan apakah nilai-nilai itu nanti akan sebanding dengan prestasi kalian di masyarakat. Ini sebuah tantangan berikutnya. Namun ini sebagai suatu kebanggaan. Juga tadi telah disebutkan Mbak Tijanul Ulfah di samping juga akademik mencapai prestasi yang bagus. Beliau juga sudah menghafal Al-Quran sejak masuk kelas 10 SMA. Kemudian juga saya berikan apresiasi kepada Mas Ari Bambang Suharto. Tadi mana yang? Mas Aziz. Mas Aziz sama Mas? Kesi, depan sini. 2 orang ini Bapak Ibu sekalian yang tadi telah diapresiasi, yang mereka mengikuti kegiatan World Sustainable Development Goal Challenges di Malaysia. Ketika saya tanya, loh Mas, sampean itu bahasa Inggris yo pas-pasan,
ujian yo pas-pasan, kok iso juara itu loh Mas. Rahasianya apa gitu loh. Ini perlu dikorek ini. Apa tahajudnya, apa wiridani, apa apanya gitu. Kayaknya tahajudan ya orang patek tahajud. Saya tanya begini, jangan-jangan musuh-musuhnya di sana malah lebih rendah lagi gitu. Tapi tidak Bapak sekalian. Mereka presentasi pakai bahasa Inggris, mereka presentasi penelitian dan sebagainya diuji langsung oleh guru-guru dari kampus. Yang mengadakan itu adalah kampus dari perguruan tinggi. Tapi apapun, mereka yang berprestasi di kompetisi internasional, mereka yang berprestasi di sekolah, mereka yang berprestasi di kelas, ini bagian dari perjuangan mereka. Dan yang lain saya kira punya prestasi masing-masing. Terutama mungkin yang belum kita sebutkan dalam bidang olahraga, dalam bidang basket. Nah ini tim SMA ini luar biasa juga. Ini kalau basket di Bantul menangan Bapak sekalian. Ini mungkin tidak kita tampilkan karena nggak ada lernya itu. Belum ada yang olahraga. Bidang-bidang olahraga, bidang seni banyak sekali. Ala kulli hal, saya juga menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada semuanya saja dan kepada orang tua Bapak sekalian, berikan semangat support kepada Bapak, kepada putra-putra kita sekalian. Mungkin pada saatnya kita akan menemukan perbedaan antara keinginan putra-putri kita dengan keinginan kita. Tolong ini didialogkan dengan didiskusikan dan baik. Kadang sering putra-putri kita itu menginginkan sesuatu, tapi mungkin orang tuanya nggak pas, nggak cocok. Tapi juga dilihat-lihat ya, dilihat-lihat. Dulu ada anak itu kepingin banget ke kedokteran, tapi rankingnya itu paling rendah di sini Pak. Orang tuanya itu yang pengen ngotot. Pak, saya bilang putranya ini nggak ngangkat ke kedokteran, nilainya nggak ngangkat. Tapi orang tuanya kepingin sekali. Saking perjuangannya seperti apa saya enggak tahu, orang tuanya saking kepingin orang tua, terus saya bilang nak, bapakmu kepingin kedokteran, tapi saya tuh nilainya pas-pasan, coba saja masuk. Alhamdulillah bisa masuk dengan berbagai ikhtiar yang ada. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini nanti kami serahkan kembali putra-putri panjenengan. Monggo untuk selanjutnya mudah-mudahan dapat didampingi dan dapat terus belajar dan terus belajar. Demikian, terima kasih sekali lagi. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khusus kepada anu sekalian, ya kalau istilah orang tua saya akan mau nyangoni, sanguni opo iki nanti dibuka dewe-dewe ya. Ini dolar, isinya dolar ini ya. Isinya dolar untuk pergi ke luar negeri. Kalau kurang ditambahi sendiri, ditambah berapa? Ditambah sendiri. Demikian Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Matur suwun wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.